Selamat pagi. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sipina, NIM DBC 1141100. Mata kuliah Keamanan Jaringan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang judul materi saya, yaitu phishing. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari phishing. Phishing adalah cara untuk mencoba mendapatkan suatu informasi seperti username, password, dan rincian kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik. Komunikasi yang mengaku berasal dari populer situs web seperti sosial media, situs lelang, prosesor pembayaran online atau IT administrator biasanya digunakan untuk memikat publik tidak curiga. Selanjutnya, phishing juga suatu metode yang digunakan hacker untuk mencuri password dengan cara mengelabui target menggunakan platform login pada situs palsu yang menyerupai situs aslinya. Ada beberapa contoh situs palsu tersebut tidak terlalu mirip, namun karena target kurang berhati-hati dan tidak mempunyai pengalaman tentang metode phishing, maka saja bisa terjebak. Selanjutnya, istilah phishing. Dalam bahasa Inggris berasal dari kata phishing atau memancing. Dalam hal ini maksudnya adalah memancing informasi dan kata sandi pengguna atau Wikipedia. Penulisan dalam bahasa Inggris menggunakan kata phishing, tapi orang Indonesia sering salah menulis menjadi phishing. Pada artikel ini maksud keduanya adalah sama. Selanjutnya, ini contoh gambar platform login pada situs palsu yang menyerupai situs aslinya. Ya, ini contoh gambar dari platform login Facebook. Terlihat untuk memasukkan username, kata sandi, dan untuk login. Cara kerja phishing. Pertama, dengan suatu cara si peretas membuat kita melakukan klik terhadap link situs palsu mereka. Bisa dengan sebuah gambar menarik di media sosial, bujukan pada email, dan lain sebagainya. Kedua, setelah melakukan klik, kita akan diarahkan ke situs palsu, yang mana pada situs tersebut terdapat form isian, misalnya form login Facebook, dengan kata yang meyakinkan bahwa Facebook itu telah logout dan meminta kita memasukkan username dan password kembali. Kita yang tidak menyangka bahwa situs tersebut hanyalah tiruan akan mengisi saja username dan password tanpa dicurigai. Selanjutnya, ketiga, apa yang kita masukkan ke form isian itu akan tersimpan di server si peretas. Jadi kita masih punya waktu untuk merubah password kita sebelum si peretas melihat username dan password kita di servernya. Keempat, akun kita akan diambil alih. Peretas kemungkinan besar menggunakan akun kita untuk menyebarkan URL phishing ke teman-teman kita untuk mendapatkan korban yang lebih banyak. Terakhir, merentasnya password dengan metode phishing adalah yang paling mudah dipraktikkan. Itu sebabnya banyak sekali di dunia maya tersebar rujukan alamat-alamat yang mengarahkan browser kita ke alamat web phishing atau web palsu. Dengan membuat situs tiruan yang tidak sama persis pun kita masih tetap bisa melakukan metode phishing, asalkan dapat meyakinkan si target. Cara-cara untuk menghindari phishing. Pertama,
Sebenarnya trik phishing ini sangat bergantung pada kehati-hatian dan kewaspadaan target. Kedua, web phishing sangat mudah dikenali sehingga jika kita sudah cukup berhati-hati, maka seharusnya akun kita tetap aman. Ketiga, hanya satu saja yang perlu kita lakukan agar phishing tidak mempan terhadap kita, yaitu cermati alamat atau URL situs tujuan. Pastikan URL tersebut resmi atau tidak, pernah atau tidak. Di gambar tampilan ini sebagai contoh alamat situs web merentas.com berbeda dengan merentas.facebook.com. Meskipun kelihatannya sama dan cuma dibolak-balik saja, ternyata sangat berbeda. Pada facebook.merentas.com domain utama adalah merentas.com, sedangkan kata Facebook di awalnya adalah subdomain yang artinya adalah bagian dari situs merentas.com. Sedangkan merentas.facebook.com domain utama adalah Facebook. Meskipun hanya sebagai contoh saja, merentas di depan adalah bagian dari Facebook itu sendiri. Ini adalah contoh gambar dari phishing pada Twitter. Ada juga alamat atau domain yang diplesetkan satu atau dua hurufnya, misalnya google.com menjadi google.com atau google, dan lain-lain. Domain yang mirip-mirip sering digunakan hacker untuk menjebak user yang kurang berhati-hati dan kurang cermat. Phishing yang paling sering ditemui biasanya adalah phishing pada akun media sosial. Situs palsu tersebut tersebar dengan menggunakan foto-foto porno, memancing korban untuk mengkliknya. Tidak jarang foto tersebut menyerupai sebuah video yang siap diklik. Maka dari itu, sebaiknya cermati lagi alamat tujuan. Pada browser Google Chrome, ketika kita mengarahkan pointer ke bidang klik, biasanya alamat tujuan akan ditampilkan di bagian bawah kiri layar. Ada Facebook. Jika itu benar video yang siap klik, maka alamat tersebut tidak ditampilkan. Jika kelihatannya seperti video, namun ternyata pada Google Chrome dideteksi sebagai sebuah URL tertentu, maka sudah dijelaskan maksudnya adalah menipu Anda. Entah hasilnya merupakan situs iklan atau situs phishing. Intinya dari pembahasan materi phishing ini, saya mengambil kesimpulan harus cermat dan berhati-hati. Ketika Anda menemukan situs phishing, Anda bisa melaporkan ke Google agar situs tersebut terblokir jika diakses menggunakan Chrome, sekaligus dihilangkan dari mesin pencari. Demikianlah presentasi dari saya tentang materi phishing. Jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.